Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 Juni berjudul meninggalkan segala sesuatu. Iman adalah tindakan seperti Abraham, yaitu menyerahkan segenap hidupnya untuk menuruti apapun kehendak Allah di dalam hidupnya. Kalau kehidupan seseorang tidak menuruti kehendak Allah, maka ia belum bisa dikatakan beriman. Menuruti kehendak Allah bukan saja perbuatan baik karena melakukan hukum. Firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Maksudnya bukan karena perbuatan baik menurut hukum atau dengan melakukan hukum, tapi karena iman atau penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau seseorang belum hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, berarti belum beriman. Standar menuruti kehendak Allah haruslah kehidupan Yesus. Oleh sebab itu orang percaya harus berkerinduan kuat menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kehidupan Yesus yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, atau yang sama artinya belum melakukan kehendak Allah. Jangankan melakukan kehendak Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah saja mereka belum pernah. Mengalami perjumpaan dengan Allah adalah suatu yang benar-benar real, karena Allah adalah Allah yang hidup. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang menemukan rencana Allah di dalam hidupnya. Dalam hal ini, hidup setiap orang percaya memuat rencana Allah. Memuat rencana Allah yang khusus. Setiap orang percaya harus menemukan rencana Allah tersebut dan memenuhinya. Inilah yang dimaksud Yesus dengan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku sekalian, ini adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Lebih penting dari studi, lebih penting dari karir, menikah atau berkeluarga dan lain sebagainya. Sebagai umat pilihan, mestinya ini menjadi satu-satunya agenda kita, saudara. Sebagai umat pilihan, mestinya hal melakukan kehendak Allah, mestinya hal melakukan kehendak Allah ini menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Jika kita tidak berani menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda hidup, berarti tidak percaya. Orang-orang seperti ini pasti tidak berani melepaskan segala sesuatu. Tidak berani melepaskan segala sesuatu berarti tidak pernah mengalami proses atau mekanisme pemuritan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan tidak bisa memuridkan atau mengubah orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Ini berarti ia tidak pernah memiliki hidup kekal. Ia tidak pernah memiliki hidup kekal. Hidup kekal berarti hidup yang berkualitas sejak di bumi. Apa yang dijelaskan ini paralel dengan penjelasan di atas bahwa keselamatan dimulai sejak di bumi. Bahwa keselamatan dimulai sekarang saat di bumi, bukan nanti setelah mati. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, saudara, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal adalah hidup yang berkualitas. Kalau seseorang memiliki hidup kekal, pasti kualitas hidupnya seperti Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu kalau mengenal Allah, yaitu memiliki perjumpaan dengan Allah. Hal tersebut bisa terselenggara kalau melalui Yesus Kristus, yaitu melalui korbannya di kayu salib dan proses pendewasaan menjadi serupa dengan Yesus atau mengalami perubahan kodrat. Kalau Yesus berkata bahwa kita harus mengikut Dia, itu sama artinya dengan memiliki hidup yang berkualitas seperti dirinya. Saudara, untuk proses pendewasaan sebagai murid Yesus, kita harus menanggalkan segala sesuatu, meninggalkan terikatan dengan dunia ini. Harus selalu ingat bahwa mengikut Yesus harus melepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan Dia. Tidak melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah berarti tidak dapat memperoleh Kristus. Tindakan barter adalah tindakan mutlak yang harus dilakukan. Orang yang tidak berani meninggalkan segala sesuatu itu berarti seperti orang kaya di Matius
pasal 19 ayat 16-26. Akhirnya orang kaya itu hanya menjadi orang beragama yang baik, yang tidak bercacat melakukan hukum, setia melakukan ibadah agama ini, tetapi tidak pernah memiliki hidup yang berkualitas atau hidup yang kekal. Ya, tidak pernah. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kekristenan adalah jalan yang sukar. Bahkan dikatakan dalam Matius 19 adalah jalan yang mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kata mustahil dalam teks aslinya adalah adunatos, yang kata kerjanya adalah adunateo, yang artinya powerless, tidak berdaya atau tidak ada kekuatan. Itulah sebabnya Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Inilah satu-satunya isi perjuangan orang yang dipanggil sebagai umat pilihan. Ya, seperti Ibrani 12 ayat 1 menyebutnya sebagai perlombaan yang wajib. Kedatangan Yesus ke dunia membuat segala sesuatu tidak wajib. Hanya mengikuti Yesus sebagai umat pilihan Allah yang wajib. Kalau seorang tidak mengambil perubahan, tidak mengalami perubahan pikiran yang memadai, maka masih tetap hidup dalam kewajaran, yaitu berkeadaan seperti anak-anak dunia. Banyak agenda hidup orang-orang seperti itu yang akhirnya tidak membuat dia mengalami kekristenan yang sejati. Kekristenan bukan agama yang menghiasi hidupnya sebagai bagian dalam hidupnya. Kekristenan adalah seluruh hidupnya. Kristenan akan merenggut, akan menyita hidup kita dalam perjuangan yang tiada henti untuk menjadi makin seperti Yesus. Oleh sebab itu kita harus meninggalkan beban dan dosa, ikatan dosa dalam daging kita dan percintaan dengan dunia. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.